Halo guys, kembali lagi di channel ini bersama saya Kevin Hermanto. Nah guys, di episode ini aku ingin menceritakan sesuatu tentang Korea Selatan lagi nih. Tidak hanya K-pop yang mendunia, tetapi Korea Selatan juga terkenal dengan trend of beauty, kecantikannya, dan juga operasi plastik. Nah, untuk kalian yang udah pernah berkunjung ke Seoul, kalian mungkin pernah lihat kan orang yang mukanya diperban. Jadi mereka menunggu recovery, mereka jalan-jalan di Seoul. Nah, itu adalah kebanyakan orang, nggak hanya orang Korea, tetapi orang dari luar negeri, dari luar Korea, datang ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik. Orang dari Indonesia pun banyak yang datang ke Korea Selatan untuk melakukan tindakan operasi plastik ini guys. Banyak juga yang datang kepada saya, yang nanya kepada saya, gimana sih caranya untuk operasi di Korea Selatan? Kalau kalian penasaran, DM aku aja ya, nanti aku kasih tahu gimana cara operasi plastik di Korea Selatan. Tapi guys, apakah kalian tahu sejarah pertama kali bagaimana operasi plastik di Korea Selatan itu ada? Gak mungkin dong mereka tiba-tiba langsung bisa ngoperasi orang jadi cantik dan ganteng. Nah, di sini aku ingin menceritakan sejarahnya guys. Sampai sekarang kalian lihat banyaknya cowok-cowok cakep, cewek-cewek cantik yang ada di Korea Selatan. Jadi sebelum saya menceritakan lebih lanjut, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman kalian, dan juga like yang banyak. Follow Instagramku ya, semoga apa yang aku jelaskan ini bisa menjadi suatu informasi untuk kalian. Oke guys, jadi langsung saja, ini dimulai pada tahun 1954 pada saat perang saudara Korea itu terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pihak Korea Selatan yang di saat itu dibantu oleh tentara sekutu yaitu Amerika Serikat. Tentunya Amerika tidak hanya membantu dalam bidang militer, tetapi juga mereka membantu dalam bidang medical yang mencakup operasi bedah plastik. Dua orang Amerika yang sangat berjasa atas jasanya lah memperkenalkan operasi plastik ini. Dua orang tersebut adalah yang pertama Dr. David Roth Millard, yang kedua Dr. Howard A. Ross. Yang dimana Dr. David Roth Millard ini membangun stasiunnya untuk mengoperasi di markas besar militer Amerika Serikat yang ada di Seoul, Korea Selatan. Nah, Dr. David Roth Millard ini juga dijuluki sebagai Mesia dalam dunia operasi plastik. Di saat perang antar saudara Korea ini guys, Dr. David banyak memperbaiki muka-muka tentara yang hancur akibat perang. Tidak hanya itu juga, Dr. David juga membantu merekonstruksi operasi bedah plastik terhadap anak-anak yang terkena penyakit. Selama Dr. David bekerja, banyaknya situasi-situasi yang terjadi yang dihadapi oleh Dr. David. Contohnya, bentuk bibir yang tidak normal sampai diubahnya menjadi bentuk bibir yang normal. Jadi, gara-gara banyaknya situasi yang telah dihadapi oleh Dr. David, muncullah solusi-solusi yang dibuat oleh Dr. David, sehingga membuat para pasien berpenampilan lebih alami. Jadi, yang misalnya yang lecet gede jadi kelihatan alami, jadi gores dikit gitulah ya. Dengan solusi-solusi dan terobosan-terobosan yang diciptakan oleh Dr. David, maka terjadilah sesuatu hal, yaitu terobosan karya lain dari Dr. David yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu double eyelid, kelopak mata ganda. Nah, ini adalah contoh kelopak mata ganda double eyelid yang sangat terkenal sampai sekarang. Cewek mana sih yang nggak mau ada double eyelid? Double eyelid ini sangat digandrungi oleh para wanita. Nggak cuma wanita sih, cowok-cowok juga pengen punya mata double eyelid kayak gitu, kelopak mata ganda. Nah, karena kelopak mata ganda double eyelid ini bisa memberikan ekspresi wajah yang lebih fresh, lebih segar, mata lebih lebar. Kenapa terobosan double eyelid ini bisa terjadi dan terpikirkan oleh Dr. David? Nah, ini dimulai ketika Dr. David mencoba merekonstruksi alis mata seseorang yang terluka akibat luka bakar. Jadi Dr. David mencermati dengan teliti, melihat rongga, lipatan, ya segala macam yang ada di mata lah, dan merenungkan bagaimana sih cara membuat dari oriental ke occidental. Nah, setelah itu Dr. David berpikir, mana mungkin ada pasien yang ingin operasi seperti yang diinginkan oleh Dr. David, yaitu membuat orang mempunyai double eyelid. Maksudnya Dr. David itu ingin mencari lokal, yaitu orang Korea yang matanya sipit, terus dilebarin, dibuat double eyelid.
Nah, siapa sangka pada saat Dr. David jalan-jalan keluar markas Amerika Serikat yang ada di Korea, tiba-tiba ada seorang penerjemah yang meminta tolong kepada Dr. David untuk mengoperasi matanya menjadi bulat, karena matanya tuh yang menurut si penerjemah matanya tuh juli dan sipit. Jadi makanya ingin meminta tolong Dr. David untuk membuat matanya menjadi bulat. Jadi setelah mendapat persetujuan dari si penerjemah, Dr. David pun sebelum memulai operasi itu sebelum mulai operasi ya pasti harus carilah memakai alat apa, metodenya gimana dan segala macam. Karena di saat itu tidak ada apa-apa, Dr. David merenungkan sendiri dan membuat rancangan operasi sendiri. Jadi setelah jalan panjang, Dr. David meneliti dengan cermat lagi untuk melakukan operasi untuk si penerjemah ini. Lalu operasi pun dimulai. Dr. David memutuskan untuk menghilangkan muka keasiaan. Ingin dihilangkan muka keasiaan. Ya gini tulisannya, Asiaan. Menghilangkan keasiaan dari penerjemah itu dengan cara membuat hidungnya menjadi mancung, yaitu memotong tulang rawan yang ada di sini, tulang rawan, terus dimasukkan ke dalam hidung biar mancung, itu yang pertama. Yang kedua, matanya dilebarin dan digedein. Nah, saat digedein, matanya itu lemaknya dibuang, dijahit, lipetannya itu dijahit tuh, maka terjadilah double eyelid. Nah, setelah operasi selesai dan recovery dan segala macam selesai, si penerjemah pun senang dengan hasil Dr. David yang sangat memukau. Sampai-sampai orang Korea yang ada di sekitar si penerjemah itu pun sampai mengira bahwa si penerjemah itu bukan orang Korea, melainkan adalah orang Italia ataupun orang Meksiko. Berarti Dr. David berhasil dong menghilangkan keasiaan itu si penerjemah. Setelah itu masih di tahun 1954, Dr. David melakukan tur selama 1 tahun sampai 1955 di Korea. Nah, Dr. David banyak melakukan rekonstruksi muka orang lokal Korea Selatan di saat itu, tapi kebanyakan wanita perbudakan seks. Nah, wanita-wanita tersebut ingin dibuat cantik agar mempunyai daya tarik kepada laki-laki yang ada di sana untuk dipakai ya. Seperti itulah. Tidak hanya itu juga, sebelum Dr. David kembali ke Amerika, Dr. David banyak mengajarin kepada dokter-dokter lokal yang ada di Korea Selatan di saat itu. Jadi ya sebagai guru lah, ngajari metode double eyelid dan metode-metode yang mungkin kita nggak tahu ya. Nah, setelah kepergian Dr. David ke Amerika pada tahun 1955, setelah habis tur ya maksudnya gitu, Dr. David menerbitkan artikel pertamanya yang berjudul Peregrinasi Oriental, dan di tahun 1964 artikel kedua pun muncul dengan judul Kelopak Mata Oriental dan Hasil Bedah. Tetapi dua karya ini banyak dikomplain orang karena karya artikel dari Dr. David ini mengandung sedikit nada rasis. Nah, itu yang menyebutkan bahwa mata monolit Asia itu memberikan efek tanpa ekspresi. Jadi membuat muka tuh layu, lesu, lemes, ya seperti itulah. Jadi karena itu pada tahun 1989, ahli bedah yang sudah profesional ya dari Jepang, Korea Selatan, dan Los Angeles, mereka mengatakan bahwa artikel-artikel yang dibuat oleh Dr. David itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena yang dimaksud itu bukan menghilangkan keasiaan, tetapi memberikan penampilan yang lebih baik. Ya, Dr. David meninggalkan banyak warisan yang sebenarnya juga tidak direncanakan oleh Dr. David. Ya, namanya juga hidup dijalani baru tahu ya gimana hasilnya gitu. Nah, jadi mahakarya-mahakarya yang dibuat oleh Dr. David, terutama double eyelid, itu sekarang mengalami banyak ya, namanya dari tahun 1954 ya. Jadi banyak yang diubah, pakai teknologi ini segala macam, dan sekarang pun semakin berkembang karena banyak dikembangin oleh orang-orang profesional menggunakan teknologi dan sebagainya. Seperti yang kita tahu sekarang operasi juga ada yang namanya facelifting, maksudnya kulit muka ditarik biar mukanya kenceng. Itu orang-orang di atas umur 50 paling doyan dengan operasi facelifting. Dan juga ada V-line, jadi rahang juga dipotong, operasi rahang ya sampai segitunya ya, rahang dipotong terus disambung pakai mur dan segala macam. Operasi lemak, terus operasi payudara, ya banyak sekali operasi-operasi yang sekarang menggunakan teknologi yang bisa orang lakukan dalam era ini. Caranya gampang ya, tinggal datang, kalian tinggal konsultasi, bayar, plus udah tinggal operasi aja, tinggal tunggu waktu recovery, udah kalian jadi cantik.
Jadi tidak hanya itu, operasi plastik yang ada di Korea Selatan ini itu menjadi status sosial guys, yang kalian juga harus tahu. Seperti contohnya Sweet Seventeen di Korea, ataupun hadiah kelulusan SMA. Jadi orang tuanya itu menghadiahkan operasi mata double eyelid ataupun hidung dibuat mancung dan segala macam. Jadi bener-bener ya sebenarnya nggak hanya di Korea sih, di Indonesia juga begitu sekarang. Menjadi status sosial, operasi plastik biar cantik. Jadi ya mungkin kalau kalian ada tertarik bisa kontak aku ya. Oke guys, sampai di sini dulu episode yang aku sharing kepada kalian. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa menjadi sesuatu informasi yang berguna untuk kalian. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi guys, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe, nyalakan alarm notifikasi. Jadi kalau aku upload video terbaru, kalian bisa langsung nonton video tersebut. Share ke teman-teman kalian, like dan follow Instagramku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!